Kami akan bagi orang-orang yang memiliki bakat bernyanyi, speaking English, atau mungkin dalam segala olahraga bisa mengikutinya serta bisa lebih mendalami. Mulai. Lanjut. Jangan lupa tinggalkan. Lanjut. 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 Lanjut, ketinggalan. Lanjut, terus. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maringan Sewotang SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, nomor UKG 2015033711133, tempat mengajar SMP Negeri 1 Gunung Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran PPKN di kelas 8 dengan submateri praktik nilai-nilai dalam budaya gotong royong. Mari kita saksikan. Pendidikan pada Bapak Guru kita. Bersalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Sehat? Sehat, Pak. Semangat? Semangat. Terima kasih, ya harus semangat. Namanya belajar itu harus semangat. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita mau menyanyikan satu lagu wajib nasional. Oleh karena itu saya mohon untuk satu orang memimpin lagunya. Silakan, orang ke depan. Mohon untuk berdiri, tunggu di sini, berdiri. Berdiri, gerak.
kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita mempersilakan kepada kelas untuk memimpin doa menurut agama dan kita masing-masing. Duduk, siap, gerak. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, belajar. Berdoa, selesai. Saya akan mengabsen. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Terima kasih. Di pelajaran kita kali ini judulnya adalah tentang penerapan praktik nilai-nilai luhur dalam budaya gotong royong. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuan kita adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menghargai, mengidentifikasi, dan menyampaikan hasil identifikasi tentang nilai-nilai luhur dalam budaya gotong royong. Yang pertama. Yang kedua, tujuan kita mempelajari materi ini adalah siswa diharapkan dapat menghargai, mengidentifikasi, dan menyajikan hasil telaah identifikasi tentang praktik nilai-nilai luhur dalam budaya bergotong royong. Saya mau bertanya, apa rupanya arti gotong royong itu? Coba. Gotong royong adalah aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai hasil. Ya, bagus. Ada yang lain? Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan tujuan menolong secara sukarela agar suatu pekerjaan lebih ringan, cepat, atau efisien. Iya, bagus. Saya mau tanya juga, apakah kalian pernah ikut melaksanakan gotong royong? Di mana? Atau sekolah? Di lingkungan? Bagus. Ya. Tuh. Arti gotong royong yang sebenarnya adalah gotong royong itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang didambakan atau tujuan yang positif. Atau gotong royong merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama di dalam kelompok masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apapun, namun untuk kebahagiaan bersama. Di dalam bergotong royong ada nilai-nilai luhur yang mau kita pelajari. Ya. Yang pertama adalah kebersamaan. Jadi di dalam melakukan gotong royong itu nampak ada kebersamaan, bukan perorangan atau dua orang. Ya. Ada kebersamaan sesuai dengan pengertian tadi, dikerjakan bersama-sama. Jadi nilai yang pertama di dalam gotong royong itu kebersamaan. Ya. Yang kedua, ada persatuan. Ya. Kalau kita lihat orang yang melaksanakan gotong royong itu bersatu. Ya. Bersatu, maka ada peribahasa mengatakan bersatu kita teguh. Ya. Atau berat sama dipikul. Ya, itu moto-moto dalam bergotong royong. Ya. Yang ketiga apa? Ada kerelaan untuk berkorban. Kalau kita mau ikut ke tempat bergotong royong, kita harus berkorban. Ada pengorbanan yang kita berikan di dalam pekerjaan bersama-sama kita. Contohnya, yang ketiga apa? Ada kerelaan untuk berkorban. Contohnya pengorbanan apa? Tenaga, ya bagus. Apa lagi?
Konsumsi, Pak. Konsumsi bisa, atau materi ya, kan materi ya. Ada lagi yang lain dikorbankan waktu. Ya. Jadi dalam bergotong royong itu kita berkorban, rela, tanpa mengharapkan balasan. Baru tolong menolong. Ya. Di dalam gotong royong itu ditunjukkan saling tolong menolong. Ya. Kalau ada suatu keluarga masyarakat yang membutuhkan pertolongan, ya, dia harus menolong dan sosialisasi. Sosialisasi artinya lewat bekerja bersama secara bergotong royong, di sana ada sosialisasi kita dengan masyarakat lain. Arti sosialisasi itu adalah kita makhluk ciptaan Tuhan tidak bisa hidup secara sendiri, harus berhubungan dengan orang lain. Kita mau ice breaking dulu. Ini udah capek ya kan, bosan dari tadi pagi sampai siang ini belajar. Kita mau pendinginan dulu supaya segar ya. Di dalam bergotong royong tersebut ada perilaku ya, atau peran yang harus kita tunjukkan ya, lewat pekerjaan bersama. Yang pertama, peran kita adalah kerjasama tanpa membeda-bedakan. Ya. Yang kedua, apa peran aktif kita dalam gotong royong? Saling menghargai keberadaan. Iya, ini perlu kami jelaskan karena di masyarakat Indonesia ini yang didiami oleh beribu suku dan beribu latar belakang dan etnis, kita harus saling menghargai perbedaan, baik perbedaan apapun ya, kita harus menghargai. Yang ketiga, apa peran aktif di dalam gotong royong tersebut? Yaitu saling tolong menolong. Selanjutnya apalagi? Membiasakan kepedulian. Selanjutnya apa peran aktif dalam gotong royong? Menerapkan sikap kekeluargaan. Di sini Bapak akan menunjukkan ada video bergotong royong. Coba di desa yang berada di Kecamatan Talibula, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak, karena proses pengecasan adat menjadi
rumah. Doa dipanjatkan semoga proses anggaran rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Mida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemilik rumah ini nantinya. Oleh karena itu, Bapak yakin setelah menonton video dan gambar-gambar tentang bergotong royong, Bapak harapkan kalian bisa menerapkan, mempraktekkan gotong royong itu di dalam ruangan ini, yaitu menata ruangan. Oleh karena itu, Bapak harapkan paling lama 15 menit atau 10 menit kalian harus melaksanakan bergotong royong di dalam kelas sebagai bentuk praktek pemahaman kalian tentang bagaimana melaksanakan bergotong royong. Lalu menyatu di batu biar nampak di video. Itu Rahel kontennya
mau didiskusikan dengan teman, tolong didiskusikan secara bersama, ya, dibuat kelompoknya. Kalau bisa 1, 2, 3, 4 saja. Segera dibuat. Nah, ini di sini. Kan bisa sebagian dari sini. Iya. Oke, ada jarak. Oke, ini satu kelompok, rapatkan sedikit. Ya, tolong. Satu kelompok. Oke, silakan didiskusikan. Ya, tulis silakan. Ya, silakan. Waktu 5 atau 8 menit. Jangan lupa tulis anggota. Kita mulai dari sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sama anggota kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kira Pak, isi anggotanya baru dijawab pertanyaan. Kita dengarkan hasil pendapat kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Adisa Diaksari dengan teman saya Yuna Dipa dan dua teman saya Ivanya Novemberai dan Sufai Ringgung. Soal 1. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu terkait pengertian dari gotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama kelompok untuk mencapai hasil positif tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi salah satu individu atau kelompok saja, melainkan untuk kebahagiaan
3. Nilai luhur apa saja yang terdapat dalam kegiatan gotong royong? 1. Kebersamaan. 2. Persatuan. 3. Rela berkorban. 4. Tolong menolong. 5. Sosialisasi. Oke, kita kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai ketua bernama Ahmad Akilil Hamdolai dan teman saya bernama Kami mewakili dari kelompok 1. Soal 1. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu terkait pengertian dari gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela agar suatu pekerjaan menjadi ringan dan cepat atau efisien. 2. Setelah melakukan gotong royong, apa manfaat dari kegiatan tersebut? 1. Mempererat hubungan. 2. Mempercepat atau mempermudah pekerjaan. 3. Tolong menolong. 4. Mempercepat waktu atau sering disebut berat sama dipikul, ringan sama jinjing. 3. Nilai luhur Cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak berharap semua berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Dan tangan di sebelah. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Berdiri gerak.